YouTube dulu HFTV. Make you happy. Akhirnya kita gak ngerasa udah episode 3 loh. Episode 3, yes. Dan Masih ada kita berdua. Betul. Alhamdulillah selalu dipanggil. Alhamdulillah. Dan tetep ya kali ini aku ditemenin sama Kavor. Yes. Dan juga ada Taca. Karena kalau bahas tentang percintaan emang paling enak sama kakak-kakak lovable Yes, sih. Iya, karena kita sangat Lovable. Lovable banget. Bertabur cinta. Bener. Dan setiap episode kita pasti ada guest star spesial. Dan Yes. guest star kali ini kita silakan perkenalan kakak cantik. Ada Kak Fenty. Perkenalan dulu nih Kak. Halo, aku Fenty, biasa dipanggil Kaven, salah satu tim dari bagian dari Lovable Group juga. Oh, pemrapnya romantis. Pemretnya, keren banget. Ya. Dan buat teman-teman jangan lupa ya, aku tetap selalu ingetin buat teman-teman yang lagi galau, yang lagi inget mantan, terus ada yang disukain tapi nggak berani ngungkapin, pokoknya Betul. bener-bener pingin curhat tapi nggak tahu curhat ke siapa nih. Itu boleh banget kirim kegalauan kalian di kamomile@gmail.com dan kita bakal sharing semuanya di podcast aku, podcast spesial yang hanya ada di Spotify. Betul. Tenang aja, kerahasiaan data diri kalian aman. Aman. Oke. Nanti cerita kalian bakal dibacain sama Lulu sendiri di podcast. Bener banget, Betul. jangan lupa buat dengerin ya. Betul. Oke, kali ini mau bahas apa nih? Oke, masih di mantan sih sebenarnya. Karena asik gak sih kalau bahas mantan? Iya, karena mantan itu bercabang. Oh, bener. Pembahasannya ya. Gak akan kelar. Betul. Jadi pembahasan kali ini lebih ke kita bisa gak sih putus baik-baik dengan mantan? Oh. Terus alasannya kita bisa putus baik-baik itu apa? Ayo coba nih, kita ke Kak Fen dulu. Menurut Kak Fen gimana? Putus baik-baik. Bener. Kalau aku, kalau masih baik ngapain putus? Iya sih, bener juga. Bener juga. Apalagi aku tuh bukan Bener banget. soalnya kan ada ya cewek kalau misalkan ribut sedikit kayak putus aja gitu kan. Oh iya, bener, Nah, sedangkan ada. aku itu tipe yang gue sabarin dulu sampai titik akhir, kalau udah nggak bisa baru putus. Iya, Kayak sama gitu. lagi. Jadi kalau putus baik-baik aku jarang, malah kalau misalnya putus baik-baik aku pasti balikan. Karena masih baik. Ibaratnya nggak ada mantan terindah, kalau terindah ya nggak jadi mantan dong. Oh iya bener. Ya betul. Bener sih. Iya nggak sih? Kalau cewek buat quotes itu Iya. enak banget ya, Kalau kayak masih dari indah hati. nggak jadi mantan. Heeh. Tapi Bener-bener. kayaknya gue bertolak belakang sama Fenty deh. Kenapa? Karena kalau ya udah mantan berarti tidak ada yang tidak baik-baik nih. Oh, ada satu aja ya, at least satu ya. Iya, ada problem. Satu sedikit. problem Kan, ya, atau ya udah emang gak cocok gitu loh, ya udah. Atau Gak buat baik-baik bosen. aja. Atau mungkin aku nggak pernah putus baik-baik karena mantan aku gak ada yang baik. Wow. Berarti nggak pernah ya putus baik-baik. Gak pernah, aku selalu berantem. Dan aku itu kayak kalau misalkan aku punya hubungan nih, aku ada dua hal yang bisa bikin aku putus. Tapi kalau misalkan selama nggak sampai kedua hal itu, aku masih bisa perjuangin. Yang pertama itu kasar secara fisik maupun verbal. oke. Kedua selingkuh. Oh iya bener sih, sama aku sama sih. Dua soalnya hal kayak- itu nggak bisa dimaafin sih kalau aku ya, maksudnya. Dan susah diobatin menurut aku. Bener apalagi selingkuh. Gak tabiat gak sih? Iya, Iya. udah Karena habit. selingkuh penyakit kan Oh, jatuhnya. bener-bener. Selingkuh tuh penyakit. Bisa jadi Pasti habit. memang gitu. Aku tuh pernah punya mantan Oke. dari aku berganti banyak status. Dari aku siswa, aku jadi mahasiswa, aku jadi kerja, mantanku tuh cuma dia. Jadi aku kayak putus nyambung Nyambung, sama nyambung. dia. Berarti itu mantan baik dong ya? Tapi kok mau? Kan awalnya baik nih putusnya karena dia yang mutusin aku, katanya Oke. apa, ntar dia minta balikan, aku mau. Karena dia belum nyampe kedua hal itu. Oke. Nah pas di akhir itu karena Ada salah satu dari hal itu. iya, dan dia kan berondong ya Wak ya. Jadi kayak Emang demen berondong ibu ini ya, Wak. Hati-hati berondong-berondong di luar sana ya. beda 2 tahun sama aku, jadi ketika aku lulus SMA, dia masih stay di SMA itu kan. Nah dia selingkuh sama temen sekelasnya, dan aku nggak tahu karena aku udah beda kampus kan sama dia. Terus aku pikir dia selalu ngabarin aku tuh di jam-jam 6:30, jam 7 malam gitu, dan aku nggak pernah protes. Pokoknya oh yaudah dia sekolah. Terus gue jadi malu nih. Dia sekolah ya kuliah. Terus gue kayak ya udah deh gue ngertiin, tapi ternyata dia selingkuh gitu. Terus tuh udah nggak ada kata maaf ya, benar-benar putus ya. Iya, tapi sempet bodoh juga sih. Pas Balikan? kalau selingkuh aku sempet balikan.
Kenapa alasannya? Karena aku gampang luluh. Perempuan, penyakitnya perempuan adalah gampang Kan luluh. habis gini loh, For. Aku tuh kayak sama dia tuh udah kayak 3 tahun atau 4 tahun gitu kan. Terus mamanya ini tuh curhat ke aku kalau mamanya tuh nggak suka sama selingkuhannya. Kayak sampai mohon-mohon biar si cowok ini tuh sama aku aja. Padahal orang tua aku udah nggak setuju kayak gitu. Ih, complicated banget. Emang kalau udah kenal sama keluarga agak berat ya, kayak ada emosional yang berbeda sih. Gak enak. Sampai akhirnya aku tuh di titik yang gimana ya caranya aku mutusin, karena ketika aku balikan, dia selingkuh lagi sama cewek itu lagi kayak gitu terus sampai 2 tahun. Akhirnya aku Gila mikir sih. kayaknya harus di stopnya itu dengan aku duduk bareng bertiga deh. Akhirnya duduk bareng bertiga. Ketemu apa? Sama selingkuhannya. Gila. Yang Jadi, minta siapa itu? Aku sok banget nih. aku itu kalau misalkan ada cowok selingkuh, mau ketika aku nonton segala macam, aku selalu mikir, ih kalau misalkan aku di posisi itu, aku nggak mau nih kayak nyamperin ceweknya, ngapain lo deket-deket cowok gue gitu. Karena cowok gue kan gak seganteng Brad Pitt kayak. Aku ngerasa dia nggak worth it itu Iya, untuk untuk kayak perebutin. dilabrak tapi- gitu ya. Iya. Terus akhirnya tapi karena Butuh kejelasan. butuh kayak harus di stop. Oke. Nah, akhirnya aku follow cewek itu, aku DM, aku bilang bisa nggak ketemu, aku bilang gitu karena anehnya aku yang udah lama sama si cowok ini malah terkesan aku yang selingkuhan. Aku kan gak terima. Jadi pacarannya kayak asik gitu ya dia. Kayak asik banget, kayak aku yang salah, kayak aku yang orang ketiga, kayak aku yang ngumpet-ngumpet. Terus akhirnya dia bilang, oh iya kak boleh gitu kan, mau sama si ininya juga nggak gitu. Terus aku bilang iya sekalian ya. Terus kata dia iya kebetulan dia lagi di rumah aku sih. Gak bisa. Mbak dia Gua nggak bisa gue. Sontoloyo kamu perempuan, weh. Kamu perempuan bukan? Kalau apa gua udah geremuk-geremuk tuh. Sama. iya. Nggak bisa gue. Udah ada kak Panas, mohon maaf langsung panas nih. Aduh sakit hati gue. Kaven baik banget ya. Saya nggak baik sih, mohon maaf saya nggak baik. Saya nggak itu baik. di kampus aku kan lagi ada nih lah cowok yang lagi suka sama aku. Terus dia bilang ayo aku temenin ketemu. Terus aku bilang temenin aku tapi jangan seolah-olah kayak kamu nggak ikut bareng di meja itu ya. Karena tapi dia tahu aku nggak suka sama dia, tapi dia emang kayak ya udah effort buat aku gitu. Ya udah kan dianterin sama dia. Jadi nih posisinya nih dia nih aku kayak di meja terpisah. Terus tiba-tiba si cowok mah selingkuhannya tuh dateng. Ya Allah. Terus dia dateng, terus langsung kayak aku masih yang kayak situ aja ya, kayak gitu loh. Kayak gue nggak mau jadi cewek murahan yang langsung Iya, gitu. masih Aku ngomong harus baik-baik iya, ya. aku harus lebih berkelas gitu. Terus Iya. pas aku duduk di situ, si cowok itu bilang kayak oh dia bilang nganterinnya gini, aku takutnya kamu diapa-apain kenapa-napa. Terus kayak aku sendirian, jadi aku mantau dari jauh kan kata si cowok itu. Ya udah gitu kan, pokoknya aku ke dia sebagai temen aja gitu. Udah, terus si cowok itu bilang apa coba? Apa? Wah, ngapain sih gangguin gue sama si siapa nih nyebut Mawar lah gitu ya berarti kayak gitu. Dia ngeblamin ke kamu. Iya, kayak nyalain. seolah aku yang salah, aku yang Berondong banyak gaya ya. Terus dia kayak cer aku sampai nggak ada kesempatan buat ngomong. Tahu nggak si Mawar malah ngomong apa? Udah aku tuh nggak ada di pihak kamu tapi pihak dia. Gila woi. Emang war. Jadi aku yang Datang lu sekarang juga. Gue sampai gak bisa ngomong apa-apa. Pergi sih aku. Kayak Aku pengen berkata-kata kasar sumpah. aku 6 tahun di hubungan kayak gitu, aku udah sakit hati banget karena muka dia itu bener-bener beda. Dia kan nggak pernah kasar, dia tuh emang nggak pernah kasar ke aku, tapi dia emang dia tuh nggak kuat sama cewek menurut aku ya, setiap godaan cewek. Dan itu dia udah bener-bener kasar ke aku. Terus aku coba bilang, nih Mawar gitu ya, aku nggak perlu ngomong banyak tapi aku buka semua kan dulu tuh di Line, aku kan suka chatannya via Line tuh bisa di backup ke email. Dan dia tuh sebelum ketemuan sama aku di blok semua jejak sama aku. Tapi akhirnya udah karena udah ada di email aku, si cewek itu lihat, terus si cowok itu kayak kamu jangan percaya sama dia. Udah closingan aku cuma ngomong kayak gini, misalnya siapa yang namanya B gitu ya, B lo inget ya, lo mau sekarat di depan mata gue gak bakal gue tolongin. gila itu. Dari situ dia salah satunya mantan aku yang nggak pernah aku mau kenal sampai sekarang. Karena 6 tahun aku digituin sama dia dan aku selalu sabar, aku nggak pernah marah. Dia selingkuh, aku ya udah kamu mau pilih dia atau aku? Pilih dia ya udah, tapi jangan ke aku. Dia mau minta balikan, dia nangis aja segala macam sampai mau bunuh diri sih katanya. Tapi kayak ya udah ayo. banget ya. Gitu. Semua Bocil, complicated sama dia. bocil lo.
Ya, tolong diomelin. Gue sampai nggak bisa ngomong, padahal Iya, saya bener. paling bacot dari speechless Dari ceritanya. episode 1, makanya nih dari tadi ini kenapa Kaca diem aja kayak gitu, kayak sok banget gak sih, Ca? Iya, tapi emang pengkhianat sama penghancur itu harusnya bersatu. Benar. Gue benci Jelas banget. banget sih itu cewek. Gak jelas. Saya mau berkata kasar, boleh gak? Saya kesel. Saya kesel. Pasti itu cepet-cepetan deh. Sekarang tapi udah nggak bareng. Berarti kalau putus baik-baik itu, kalau cowok kayak gitu nggak bisa sih putus baik-baik. Yang enggak lah pasti blacklist lah. Iya lah. Aja loh. Beda lagi sama kasusnya, ada nih di cerita Kamu Mel, kalau bahas mantan pasti ingetnya Kamu Mel dong ya. Iya. Jadi di Kamu Mel tuh ada toko Alan sama Alen, mereka itu putusnya nggak baik-baik sih sebenarnya, cuma Baik-baiknya mana? nggak baiknya karena si Alennya ini mutusin Alannya karena nggak ada alasan gitu loh, kayak mutusnya sepihak sih, tapi nggak ada yang kata kasar atau perselingkuhan, nggak ada. Tapi si yang buat Alannya ini kenapa masih suka sama Alen, karena dia tahu Alen ini anak baik gitu loh. Dia itu masih penasaran apa sih yang buat nih cewek dulu mutusin gue kayak gitu, makanya banyak sih teman-teman yang pengen ayo dong Alen sama Alen ini balikan kayak gitu, karena sampai sekarang udah di part 45 itu belum balikan mereka kayak gitu. Jauh, makanya tuh udah jauh padahal dan mereka belum balikan. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran nih sama cerita Kamomel tentang permantanan, langsung aja baca Kamomel dulu _HR Karena relate banget sama kisah kalian. bener banget. Tapi aku pernah mutusin mantan aku, nggak abis itu nggak nangis sama sekali. Karena saya enak. itu putusnya Karena saya enak. itu putus pertama kali atau putus 2 kali? Maksudnya balikan? Aku terus tuh putus nggak lagi? pernah putus nyambung sama cowok. Seriusan? Semua mantan nggak pernah. Jadi kalau udah keren banget. sama kayak Kak Fenty, jadi gue sabarin dulu nih. Kalau gue udah putus, berarti udah gue udah gak kuat. Nah waktu itu pernah putusin mantan aku itu sampai dia bilang nanti, tapi kalau misalnya, jadi bapaknya tuh emang udah orang tuanya suka banget sama aku. Nah terus orang tuanya tuh memang mendukung gerakan nikah muda gitu. Orang tuanya tuh bilang kan apa namanya, gedung sekarang susah. Kalau mau 5 tahun lagi, bapak bookingin 5 tahun lagi nggak apa-apa, tapi di booking dari sekarang. Terus gue bilang kayak, terus aku bilang apa namanya, tapi nanti dulu deh om gitu kan, karena memang saya dengan anak anda nih berkonflik nih. Nah tapi si anaknya ini mau kurang ajar. Aku udah gak kuat karena yang pertama dia posesifnya tuh sampai kebangetan, yang sampai gue nggak boleh keluar rumah, nggak boleh renang, nggak boleh pakai celana pendek. Saya kan tidak berjilbab ya, ya sama aja dong gitu kan. Terus apa namanya, nggak boleh pergi sama sekali, sama cewek pun nggak boleh. Nggak boleh. Jadi ya udah di rumah kayak burung dalam sangkar. Dan gitu. kamu Nurut waktu itu, tapi disabar-sabarin sampai akhirnya udah enek. Nah baru dikumpulin kekuatan untuk bisa mutusin. Pas diputusin dia bilang gini, tapi nanti kalau misalnya aku sukses, aku boleh kan ngelamar kamu, dia bilang gitu. Boleh kan aku balik lagi ke kamu, dan Yakin bakal nggak ada otak emang dia laki-laki. langsung ya. Setelah aku mutusin dia, nggak lama kan kelulusan. Itu saya happy sekali Banget. Kalau aku kelulusan dan graduation masih sama dia, itu nggak bakal bisa foto sama cowok, foto sama temen, nggak akan bisa. Akhirnya pas udah putus dari dia kan udah free banget kan, bisa coret-coretan sama temen-temen cowok, bisa foto bareng-bareng. Nggak suka. Untungnya ya, kamu ada kenangan di SMA kayak gitu loh. Iya. Kenangan waktu kelulusan. Iya. Ada. Coba kalau saya masih bersama Anda, nggak ada saya foto SMA yang saya upload di Instagram. Itu aku bener bahagia. Terus temen aku nanya, lu nggak nangis? Udah hampir 3 tahun pacaran, terus lu putusin dia gitu? Enggak, seriusan nggak sama sekali. Enggak, happy karena nangisnya udah abis pas pacaran kan. Sakitnya udah abis di situ. Jadi begitu putus udah merasa oke, gue free, saatnya gue membuka hidup gue yang baru. Kemarin-kemarin gue terkekang di dalam sangkar, gue nggak tahu dunia luar tuh kayak gimana. Dan kayak ngerasa kita udah 100% di dalam hubungan itu. Iya. Jadi ketika kita udah lepas ya udah kita udah ngasih yang terbaik. Iya, bener. Berarti kalau kasusnya Taca ini lebih ke ya putusnya baik-baik, cuma ya udah kamu lebih apa ya, legowo gitu loh, lebih legowo kayak cara mutusinnya sih putusnya, baik-baik. baik-baik kan. Alhamdulillah aku nggak pernah putus pas lagi berantem, karena menurut aku kalau lagi berantem pasti kepala kita kan lagi panas ya, pikirannya lagi meledak-ledak, dan kadang itu cuma emosi sesaat. Jadi
diademin dulu, mungkin beberapa hari waktunya berpikir atau beberapa minggu. Bener. Setelah kalau memang benar-benar ada final putus, berarti ya itu udah dipikirkan baik-baik gitu. Tapi beda kasus sama Kak Fen tadi itu nggak ada yang namanya kepala dingin ya. Mohon maaf ya. Nggak, saya juga nggak bisa kepala dingin Ya kalau kan? kasus Fenty. Itu kayak nggak bisa dengar kepala dingin, buset digituin, ya Allah itu sakit hati banget. Kamu Kak Fen maafin tapi nggak bisa ngelupain. Gak bisa. Ya, Sampai sekarang pun. masih ya inilah. Iya, gitu. Jadi sakit hati. Sakit hati. Itu bener. Kalau atau mungkin ada orang yang putusnya dengan komunikasi yang baik tapi lukanya masih banyak banget tersimpan. Itu nggak tahu tuh itu termasuk yang baik-baik apa yang nggak baik nih. Sebenarnya kalau aku pribadi ya, putus itu pasti sakit gak sih? Iya, pasti gitu loh, kayak Soalnya yang kata saya tadi ya. sebaik itu saya nggak sakit. tapi sebaik apapun cara putus itu pasti bahkan kita bakal tetap inget sampai sekarang. Ada memorinya. Iya, ada kenapa? memorinya. Dan itu pasti sakit, soalnya kita pernah ada rasa sayang gitu loh, kayak sama-sama care, nggak tiba-tiba putus, pasti ada rasa yang sakitnya sih. Tapi kenapa kalau putus tuh harus musuhan? Pernah nggak mungkin Kak For, Kak Fen, Kak Luluk atau teman kalian yang kalau putus tuh jadinya ada dia. Kalau Kan ada kan yang kayak gitu. aku bukan musuhan, bukan musuhan tapi diem-dieman. Kalau satu sekolah, satu kelas gitu ya? Blok medsos gak ketika kamu diem-dieman? Enggak. Aku juga sih, aku juga Enggak, aku juga sih. enggak. Wow, enggak. Aku Kamu kalau gimana? kalau sifatnya musuhan aku pasti ngeblok. Tapi aku sempet abis putus tuh kita kayak friend banget. Oh, ada Kayak gitu karena mungkin pas lagi putus ya itu bukan baik-baik sih, itu kayak lebih untuk kebaikan bersama. Oke. Jadi kayak oh ya udah mencoba untuk legowo. Terus aku senengnya pada saat itu adalah kita sama-sama menghargai. Abis dari putus mau apapun reasonnya itu kita kayak buat kesepakatan kalau misalkan kita punya orang baru jangan langsung kayak gue punya yang baru. Gue petantang-tantangnya kayak seolah-olah lebih bahagia daripada bareng sama aku. Si paling bahagia gitu ya. Nah dia tuh nggak kayak gitu. Nah kalau aku kan udah pasti cewek tuh rata-rata move on-nya lama ya. Nah dia sebagai cowok mau aku tahu dia deket sama cewek pun dia nggak pernah posting kayak gitu. Sampai akhirnya kayak sebulan atau 2 bulan dia aja sampai bilang kayak gini, aku udah ada yang baru, terus kayaknya aku udah mau official bareng dia, kamu gimana? Easy. Dia baik banget. Makanya aku bilang langsung kayak siapa? Aku malah pengen kayak semoga langgeng bla 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 gitu. Malah kan enak Enak ya. gitu. Bener. Berarti sebenarnya putus baik-baik ataupun putus gak baik-baik itu pasti ada alasannya kayak gitu. Kita aku dulu pernah. Fenty nice banget sih. Iya, itu nice banget. Kalau Tati gimana? Jadinya bisa Jadi baik sahabat terus gak sih? ya, jadi sahabat Asik terus. banget. Bisa Bener-bener. sharing. Oh, gimana, Cak? Kalau aku dulu pernah ditinggalin begitu saja. Oke. Ditinggalin ditinggalin kayak diturunin dari angkot gue. Buset dah. Jadi dulu kita 1,5 tahun bareng-bareng, emang ups and down banget. Karena aku nggak tahu ya ini bisa dibilang statusnya apa, cuma bisa dibilang mantan lah karena kayak pacaran. Jadi setelah kita 1,5 tahun bareng melewati ups and down yang berat banget sih menurut aku. Karena aku pernah jadi selirnya dia dulu. Buset, Sumpah iya, beneran selir beneran selir, literally selir, pernah jadi selirnya dia dulu sampai akhirnya dia sendiri, terus baru barengan, terus akhirnya dia setelah udah 1,5 tahun lebih dikit lah, dia ngilang. Jadi memang moodnya dia itu kalau misalnya dia lagi nggak mood, dia pasti ngilang 2 atau 3 hari. Terus tiba-tiba nanti di hari ketiga atau di hari keempat dia tiba-tiba udah pulang sekolah kan, ini aku di depan gitu loh, dia tiba-tiba Bikin kaget tuh. iya kayak gitu. ini cowok atau apa nih? Sumpah, jadi dia tuh baiknya ada baik ada buruk ya. Baiknya adalah kalau dia lagi punya masalah dia nggak mau ngelapiasin semua itu ke aku. Dia selesaiin dulu semuanya, baru abis itu dia berdamai dengan dirinya, baru balik lagi kan. Jadi dia nggak. Nah baru nanti setelah dia baik diceritain kemarin tuh aku tuh kayak gini. Tapi nice udah banget. selesai semuanya. Sumpah nice person I've ever met gitu. Dia tuh baik banget, tapi jeleknya adalah gak apa ya, jadi nggak tahu kan dia tuh kenapa. Kayak kita khawatir juga ngebahasnya, apalagi kalau udah suka banget gitu loh, kayak kepikiran betul. banget kemana sih kayak Terus ada di suatu ketika 2 hari nggak ada kabar, oke mungkin dia lagi bad mood kayak biasanya. 3 hari oke, 4 hari kok lebih dari biasanya. Seminggu loh kok nggak ngabarin. Mulai panik. Iya, seminggu. Gila, Apakah dia diculik guys?
Terus aku ngechat dong, gimana, kamu di mana, apa kabar gitu kan. Masih apa kabar, kayak orang lama loh saya. Terus nggak dibalas, wah nggak dibalas. 10 hari gak ada juga nih, saya takut kemana nih laki nih. 10 hari. Terus aku cari tahu dong ke temen-temennya, aku lewatin tongkrongannya dia, naik motor aja, maksudnya nggak nyari, cuma lewatin, nggak ada motornya. Terus lewatin ke bengkel tempat dia servis, nggak ada juga. Terus Gue udah cari kemana nih orang gitu kan, sampai akhirnya di sebulan dia nggak ngabarin, dia tiba-tiba ngechat, cuma bilang kayak gini, sorry selama ini anggaplah namanya Michael, sorry sama ini Michael nggak pernah chat kamu karena ternyata sulit berdamai dengan diri sendiri setelah 1,5 tahun. Maaf selama ini aku nggak pernah nyaman sama kamu. Maksudnya ya? itu 1,5 tahun dia suka nyamperin kamu juga. Itu kalau misalkan kayak gitu berarti dia berperang sama diri dia sendiri dong. Iya, dia bilang kayak gitu, dia berperang dengan diri sendiri. Dia bilang dia susah berdamai dengan dirinya selama 1,5 tahun. Tapi yang menjadi nggak masuk akal adalah, terus kenapa 1,5 tahun ini lu ngejemput gue, ngajak gue pergi, lu sayang-sayangan sama gue, lu ngasih makanan, lu beliin gue orang nyaman kan. Iya, dan padahal kamu nggak meminta dia untuk mencintai atau menyayangi kamu kayak gitu kan. kayak ngerasa ada orang kedua nggak sih? Dia ada orang lain nggak sih? Nah, Iya nggak sih? bisa jadi sih. Nggak masuk akal. Aku nggak nyari tahu, cuma karena setelah dia ngechat itu aku nggak bisa balas apa-apa, terus aku bengong aja, nggak nangis tapi jadi bengong, kayak kosong, kayak anjir lah, sebegitunya amat gue selama ini gitu loh, sedih banget. Jangan kayak Kevin kau ada selingkuhannya. Bisa jadi, Bisa jadi bisa dia jadi. tuh cowok yang nggak bisa membedakan lebih baik jujur tapi menyakitkan. Nah, Ya nggak sih, daripada Kayak nggak enak. bohong tapi itu lebih nyakitin. Nyakitin. Iya. Bener-bener. Itu positif thinkingnya ya. positive thinking. Kita nggak tahu nih. Tapi kan dia sakit juga ya, itu benar-benar kayak bengong. Abis itu setelah, aku nggak tahu itu bisa dibilang baik-baik apa enggak. Mungkin menurut dia baik-baik, Iya. di jalannya dia gitu. Tapi Tahu. menurut aku kan nggak baik-baik Nggak kan, baik karena sih. tiba-tiba Heeh. pergi. Tapi setelah itu aku masih follow-followan Instagram, aku masih save nomor dia, cuma kayaknya dia hapus nomor aku karena aku nggak bisa lihat updatean dia dan lain-lain. Bener-bener. Terus di Instagram pun aku ngeliat dia normal, nggak pernah update sama cewek, nggak apa. Cuma memang kita nggak blok-blokan, tapi ada beberapa semilir kabar dari orang-orang kalau dia sampai sekarang juga masih belum sama siapa-siapa. Setelah itu, Waduh. kayaknya memang setelah banyak kabar yang aku dapat, memang dianya nih susah berdamai dengan dirinya sendiri. Mungkin berarti entah ada dia, problem, entah dia terlalu perfeksionis atau bener-bener. gimana, yang mencari Kasihan sih, perempuan tapi harus gimana. yang nggak boleh, maksudnya kasihan dalam artian ke dirinya sendiri gitu loh. Kalau Iya. kalau aku nggak membenarkan yang dilakukan si cowok ini ke Taca, cuma kayak berdamai sama diri sendiri itu juga susah loh. Tapi aku sangat menghargai cowok yang jujur walaupun sakit. Iya, Bener sih, benar, lebih benar. baik gitu ya. Aku nggak mau buang waktuku, aku nggak mau mengorbankan waktunya dia Bener-bener, juga. iya, Lebih iya. baik lu jujur apa adanya secepat Mungkin, mungkin. biar sakitnya juga cepet, selesainya cepet kayak gitu nggak sih? Dan kita tahu kita harus gimana. Iya betul, Nah. dan kita harus tahu. Itu yang penting. Kita tahu kita Itu harus yang gimana, penting. mau lanjut bucin apa goodbye. Goodbye ya? Iya. Jadi buat cowok-cowok tolong yang suka nggak ngasih Jangan kepastian, lah. tolong ya. Iya. Cewek itu selalu butuh kepastian gak sih? Jadi realistis aja lah. Kita juga bisa mikir kalau lo nggak mau sama gue ya udah gitu, jangan wasting my time. Cewek tuh Gimana, kelihatannya Ben? kayak lemah. Kalau misalnya nanti kalau misalkan gue sakitin dia nangis. Hey, Anda tidak tahu kalau cewek udah gue ilfeel sama lu tuh. Gila. Enggak, cewek kalau udah Susah. Bener. Kata-kata kepastian itu bukan sekedar kepastian, tapi biar lo be gentleman juga, Iya. menghargai waktu gitu. Benar, kalau udah nggak sayang tuh jangan Jangan buang buang waktu. Bener, kalau waktu kamu aja yang penting ya. Kita juga penting banget. Makanya sekarang udah gede nih, kalau semakin gede makin ngerasa kalau lo mau sama gue ayo, kalau enggak ya udah bye. Ya, Gue mau betul. cari yang mau sama gue. Bener, apalagi kalau kita udah umur di atas 20 gini udah ngarangnya kayak Ya udah. serius ya. Tapi kalau mantan ngajak temenan gimana?
Aku nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa banget. Aku oke banget. Aku oke banget. Nggak apa-apa gitu. sih. Aku juga karena udah ada chemistry-nya. Bener, mantan aku cuma yang jadi musuhan yang itu doang Doang. karena separah itu sisanya ya enggak. kayak Kadang-kadang malah lucunya sama mantan saking kita udah punya chemistry, jadinya sama yang baru tuh chemistry-nya kurang malah sama mantan. Malah sama mantan. Malah aku ada ya kayak balik kayak sama mantan gitu malah kayak seruan jadi temen. Kayak Iya, setelah- ngegosip. Iya, ngegosip kayak lebih seru pas Kalau di kasus Udah. aku, Hah? karena ketika Apa aku tuh nggak pernah sama mantan aku nggak pernah di fase kita pernah menjadi teman. Kita dari stranger, PDKT, jadi pacar. Sama. Bener-bener Nah, aku juga. Ternyata ketika putus kita temenan, bro, lo lebih asik jadi temen. Iya. Setuju komen solawan. Setuju banget Betul, betul, betul. Aku banyak gitu ya. Juga bener-bener. Ternyata kalau jadi temen, kadang kan perlakuan ke temen sama ke pacar kan beda ya. Ternyata kalau ke temen dia jauh lebih baik loh dibanding ke pacarnya gitu. Jadi kayaknya ini pengalamannya sama ya. Kayak mantan enak jadi buat temen akhirnya. Iya. Yang penting track recordnya nggak separah kamu ngapain yang diselingkuhin, apalagi kan KDRT juga. Tapi sama aku udah ada yang baru dan lebih baik. Alhamdulillah, semoga lancar terus. Cuma ya. tenang. Ya kan ini kan. Kawan bro, nih udah ngomong. Itu setelah ditempa sama yang satu itu. Satu itu ya. Ya. Emang kadang kita harus ditempa badai dulu baru kita bisa merasakan indahnya pelangi, guys. Benar. Susah banget sih untuk mendapatkan. Tapi kamu tahu nggak apa pasangan Fendi sekarang dia yang gas duluan loh. Aku tahu, aku diceritain. tahu. Aku makanya aku sering banget. Kavin gimana sih caranya kayak Kavin? Soalnya sebelum aku sama dia, kan aku putus sama yang si 6 tahun itu kan. Nah, aku tuh setiap ada cowok yang deketin, aku bukan trauma tapi kayak mau ngerasain free-nya aku dulu gitu. Nah, pas sama dia, aku ngerasa kayak aku kan first impression aku pasti dari penampilan, dari fisik pokoknya. Terus pasti ganteng nih gitu kan. Terus aku kayak aku iniin ke temen aku yang emang kenal sama salam dong gitu doang awalnya. Terus sama-sama chatan-chatan apa segala macem. Terus aku tunggu sampai sekitar hampir mau setahun baru aku tanya, lu mau gak sih, kasarnya nih ya, lu mau gak sih sama gue? Kalau mau ayo, kalau enggak ya udah. Itu setahun. Aku nunggu, aku sabarin setahun. Jadi ayo, ya udah. Ini Aca versi keberapa ya? Ini baru Aca versi keberapa? Tapi keren sih punya keberanian kayak gitu. Gak semua cewek punya keberanian kayak gitu soalnya. Se-strong apa Emang ekstrim. Oke, ekstrim sih, ekstrim banget. Soalnya cowoknya juga kayaknya dinginnya ekstrim ya. Iya betul. emang. Jadi intinya di episode kali ini adalah buat kalian yang merasa tidak baik-baik putusan sama mantan, ya nggak apa-apa, syukurin aja. Tapi kalau baik-baik, alhamdulillah berarti kalian bisa menjadi teman karena nggak lagi. selamanya mantan itu buruk, nggak selamanya mantan itu Bisa jadi musuh. jahat, jadi jadi musuh. Tapi dia bisa mungkin jadi teman sharing yang Benar, baik benar banget. gitu. Dan jangan lupa untuk buat tetap selalu bahagia sih. Betul, Iya. betul. As always. Benar banget. Oke. Lapar gak sih Aku ini? sebenarnya Gimana, punya gimana? pengalaman lebih buruk dari Taca. Apa Tapi itu? nanti aja di Di episode selanjutnya. makan dulu ya. Makan. Buat teman-teman yang makan mau dulu nih. yang mau kita promosikan produknya, entah makanan atau produk Barang. apapun, barang, merchandise atau aksesoris, boleh nanti kita promo di sini, kita taruh barangnya di sini. Oke. Langsung aja kirim ke email kamumalbailulu@gmail.com. Iya, betul. Oke. sekali. Sekarang kita lagi kedatangan Mujige. Gila, gua kangen banget sama Mujige. Aku udah lama banget gak makan ini. Mujige tuh Terakhir Favorit. kayaknya makan Mujige sama Kavin gak sih? Iya, terakhir. Aku terakhir, aku udah pernah coba deh, aku mau coba ini. Makan ya. Coba. Thank you banget buat Wow, Mujige, thank you. Aku udah coba menu baru Mujige yang Ini baru Dry ramyun, aku enak banget. Jadi sekarang ada dry ramyunnya. Iya, enak Iya banget. ada, itu baru menu barunya Aku Mujige. lama gak mau Mujige kan. Terus terakhir yang kemarin makan Mujige aku kagetnya itu apa? Gila Mujige banyak promo loh. Iya, Ini banyak banget lagi isinya. Ini aja 20 ribuan loh. Sumpah. 20 ribuan. Gak nyampe 30. Full banget nih. Nih, full. Gila. Ih kangen banget. Aku sering banget. Aku tuh makan suka Kalian banget. menu favoritnya Mujige apa? Kalau aku sundu Mujige. Iya, aku juga. Aku juga karena Sundu Mujige-nya enak sih, sama japchae-nya aku suka. Enak kerjanya juga enak. Sundu Tteokbokkinya sama- juga enak, chickennya. Iya, chickennya yang chickennya spicy, juga enak aku banget. suka. Ini beneran boleh dimakan gak? Iya. Ya makanya. Kita closing dulu ya. Oh iya. Sampai lupa ya apa. Oke, teman-teman semuanya terima kasih udah nonton. Kavin, aku makasih
dan selalu tonton di channel Lulu HFTV. Make you happy. Bye. Makan mujige dulu please banget, udah lapar. Mujige tuh selalu niat packaging Ya dan Allah. segala macam. Ini ada nasinya ya. Ini banyak banget weh. Enak banget. Nasinya nggak kelihatan. Enak banget. Gue makan mujige sundubu dicampur yang chicken spicy itu loh. Oh gila itu debak. Dicampur Dia sama rasanya kuah. berubah. Wow. Enak banget. Enak banget. Nice. Menu barunya juga apa? Yang mimi baru yang viral itu kayaknya lebih enak. Itu yang karena mujige lebih gurih. Yang apa Mujige itu? juga Yang dia apa? ada Yang yang apa? kemasan-kemasan kan sekarang. Oh iya. Bener, ada di Indomaret juga. Iya, Jadi- ada topoki. Cuman elah. banget sih. Selalu enak ya. Numpanya enak banget, soalnya aku ke Mujige makannya sundubu jige doang. Itu ada telurnya chicken. Aku baru nyobain menu yang ini. Aku juga. Kalau nggak salah itu menu barunya juga dosirak. Apa ya, beef bulgogi apa ya? Ini enak banget sih. Kayak nggak pernah ngecewain gak sih Mujige? Bener. Dan apa ya, kayak siapapun pasti bisa beli gitu loh, karena harganya juga nggak yang Praktis juga iya praktis, terus harganya Nggak juga overpriced. iya nggak overpriced banget. dan selalu diskon. Betul. Banyak banget tuh